Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan pemeliharaan-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun, kami boleh menyambut hari Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini, kami rindu melandasinya dengan firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami diberikan pengertian dan diberi kuasa untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah firman yang ditabur akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 127 ayat 1, saya akan baca full. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan bacaan yang kedua dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tema pada pagi hari ini, tanpa Tuhan sia-sia semua. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Kalender kita penuh dengan kegiatan, target menumpuk, dan banyak mungkin dari kita bangga dengan kata produktif. Tapi dalam kesibukan itu, apakah kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apa yang saya lakukan ini, yang saya bangun ini, disertai Tuhan? Dua ayat bacaan kita hari ini membawa kita kembali pada prinsip dasar kehidupan rohani. Tanpa Tuhan, semua yang kita usahakan adalah sia-sia. Dan tanpa doa, kita sedang mencoba berjalan tanpa kompas. Mazmur 127 ditulis oleh Raja Salomo. Ia seorang raja yang bijaksana yang membangun banyak hal yang besar termasuk bait suci Allah. Namun justru dari mulutnya sendiri ia berkata bahwa jika bukan Tuhan yang membangun, semua usaha akan sia-sia. Bayangkan ketika kita membangun rumah yang megah, tetapi pondasinya rusak atau retak. Atau kita menyewa security terbaik atau tim pengaman terbaik untuk menjaga rumah kita, tapi kota tempat kita tinggal itu bahaya dan tidak ada perlindungan ilahi. Inilah gambaran orang yang hidup tanpa menyertakan Tuhan. Hari ini banyak dari kita membangun rumah. Rumah ini bisa dianggap rumah tangga, karir, masa depan anak-anak, pelayanan di gereja atau pelayanan dimanapun. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan benar-benar menjadi pusat dari semua yang kita bangun? Atau kita hanya meminta Dia menyetujui rencana yang kita buat sendiri? Tanpa kehadiran Tuhan, bahkan upaya terbaik sekalipun bisa berakhir dalam stres, kehampaan, dan mungkin konflik yang tak perlu. Dalam bacaan kita yang kedua, 1 Timotius 2, membawa kita pada sisi lain.
Peran doa dalam kehidupan kita sebagai manusia sosial dan berbangsa. Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius yang seorang pemimpin muda bahwa doa bagi semua orang, terutama pemimpin dan penguasa, harus menjadi prioritas utama. Ini bukan soal politik, tapi soal menjaga kedamaian. Kenapa kita perlu mendoakan pemimpin? Karena pertama, Tuhan mengatur segala sejarah dan pemerintahan. Pemimpin yang bijak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat. Ketika pemimpin salah arah, rakyat pasti akan menderita. Paulus ingin agar umat Tuhan hidup dengan tenang, tentram, saleh, dan terhormat. Itu hanya terjadi jika orang percaya itu mau berdoa, bukan sekedar mengkritik. Membangun dari dasar iman, bukan reaksi emosi. Seringkali kita ingin perubahan dalam keluarga, dalam desa, negara, atau gereja, tapi kita lupa berdoa. Kita ingin hasil Tuhan tanpa proses rohani yang Tuhan tetapkan. Mari kita refleksikan dua pertanyaan ini. Apa yang sedang saya bangun hari-hari ini? Apakah Tuhan menjadi pusat dari keluarga, pekerjaan, rencana hidup saya, pelayanan? Kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh mendoakan para pemimpin? Para pemimpin ini bisa presiden, bisa pemerintah, pemimpin daerah, bisa pendeta, bisa majelis, bisa ketua komisi kategorial, bisa kepala keluarga. Pemimpin baik yang rohani maupun pemerintah. Kapan terakhir kalinya? Mungkin kita tidak bisa memimpin negara, tapi kita bisa mendoakan mereka yang memimpin. Mungkin kita tidak bisa mengubah segala hal, tapi kita bisa memastikan hidup kita didasarkan atas kebenaran. Doa adalah tindakan iman dan kepasahan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kita. Mari kita kembalikan fondasi hidup kita kepada Tuhan. Kita sibuk membangun segala sesuatu. Biarlah Tuhan yang menyertai kita. Di samping itu juga kita harus taat berdoa bagi para pemimpin kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar, apa yang kami lakukan tanpa Engkau itu adalah sia-sia. Kami tidak mau seperti itu. Biar apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya berlandaskan dengan Tuhan saja. Ketika kami membangun keluarga kami, membangun karir kami, pekerjaan, usaha kami, Engkau adalah menjadi pusat dari semuanya. Karena kami rindu untuk menjadi berkat-Mu bagi banyak orang, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Engkau berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Lurah, Bapak Kelian, dan semua Bapak Ibu yang menjadi pemimpin kami. Terlebih kami juga berdoa buat Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, para pemimpin-pemimpin kami.
Biarlah roh takut akan Tuhan taruhkan dalam hati mereka, sehingga keputusan apapun yang dilakukan semuanya berdasarkan kasih Tuhan untuk menjadi kesejahteraan bagi rakyatnya. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau, tetap taat berdoa untuk mendukung semua orang yang terlibat dalam kehidupan kami, sehingga boleh mendatangkan sejahtera bagi kami, dan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami yang memerlukan. Segala pergumulan yang kami hadapi selaku jemaat Galang Ningyang, Tuhan tolong kami, biarlah beri hikmat kepada kami, sehingga kami boleh menyelesaikan, mengatasi segala pergumulan kami dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Jika ada di antara kami yang mendengarkan sarapan rohani ini saat dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan. Jika ada yang bersedih hati, Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna. Tolonglah kami tetap taat dan setia, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap jejak langkah kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.